warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ini kelas 12B ya? Bu. Oh, kelas 12A. Yaudah, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya menjadikan pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme. Ayo semuanya berdiri. Yuk. Ibu awali 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih teman-teman. Anak-anak dimohon duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan absen. Maafkan absen siswa-siswi Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pak Askia. Hadir, Bu. Soliat alaihi salam. Hadir. Hadir. Reza Ramdhani. Hadir, Bu. Sofian Maulana. Izin, Bu. Ahmad Farihi. Izin, Bu. Sofian tadi izin. Iya, Bu. Kenapa? Sakit. Mana suratnya? Di meja, Bu. Ahmad Farihi? Izin juga, cuman Alfa, Bu. Oh, ini Sofian sakit sudah 2 hari. Nanti kalau besok tidak hadir, kalian teman-teman satu kelas jengukin ya. Iya, Bu. Si Ahmad kebiasaan itu malas sekali sekolah. Ini Mita. Hadir, Bu. Maratun. Hadir. Siti Nurjana. Hadir. Tiara Urbaningrum. Hadir, Bu. Winda Gunansi. Hadir. Lendri Farhati. Hadir, Bu. Rizky Ramadhani. Hadir, Bu. Rizky Ramadhani cewek cowok? Cewek, Bu. Oh, cewek, yaudah. Siapa ini? Namanya susah sekali. Meliliana Angela. Hadir, Bu. Oh, namanya Meliliana Angela? Iya, Bu. Oh, panggilannya siapa, anak? Meli, Bu. Oh, Meli, udah. Berarti yang tidak hadir Sofian Maulana sama Ahmad Farihi ya? Iya, Bu. Baik, di sini Ibu akan kembali menjelaskan tentang materi yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Kemarin membahas apa? Novel. Ya, unsur kebahasaan novel sejarah. Jadi kemarin kan Ibu masuk dan memberikan lembaran soal tentang novel. Yang Ibu berikan itu novel apa? Lembaran itu sudah dibaca? Belum. Kenapa belum?
Susah, Bu. Susah? Ya, kemarin Ibu itu memberikan novel yang berjudul Kuba, karya Ahmad Tohari. Ya, pinter. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang unsur kebahasaannya. Jadi sebelum kita masuk dalam unsur kebahasaan novel sejarah ya. Novel sejarah kita harus tahu dulu apa itu pengertian novel. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Ya, novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian sebuah cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan sebuah karakter. Jadi novel itu sebuah cerita, ya. Sebuah cerita di mana cerita tersebut menyangkut tentang kehidupan. Apalagi yang kita bahas adalah novel sejarah. Jadi cerita yang Ibu kemarin novel Ibu bagikan itu adalah novel sejarah tentang Ahmad Tohari ya, waktu dulunya seperti itu. Jadi di dalam novel tersebut berisikan karakter. Berarti setiap tokoh dalam novel memiliki karakternya masing-masing. Jelas sampai sini pengertian novel? Jelas, Bu. Ya, kita lanjut dari jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel itu ada 3. Berdasarkan genre, tokohnya, dan kebenaran cerita. Oke. Berdasarkan genre. Ini. Mana penghapusnya Ibu lupa. Berdasarkan genre. Oke, di sini ya. Genre. Isi tokoh dan kebenaran cerita. Oke. Dasar genre itu dibagi lagi menjadi 5. Mungkin berdasarkan genre itu yang sering teman-teman ataupun siswa-siswi Ibu baca ya, yaitu ada novel romantis, misteri, komedi, horor, dan inspiratif. Oke. Yang pertama adalah novel romantis. Ini. Romantis, komedi, horor, inspiratif. Dan satunya lagi apa? Horor, inspiratif, dan misteri. Dan misteri ya, benar. Dan misteri. Novel romantis adalah novel yang menceritakan tentang percintaan. Contohnya seperti apa? Novel ayat-ayat cinta. Ketika cinta Tasbih. Novel komedi. Novel komedi adalah novel yang memuat unsur-unsur humor sehingga para pembacanya merasa Tertawa. terhibur. Jadi novel komedi ini contohnya Kambing Jantan. Novel Kambing Jantan. Novel horor. Novel horor ini adalah novel yang memberikan efek menegangkan bagi para pembacanya. Jadi ketika kalian baca novel horor ini, kalian merasa terbawa suasana, merasa takut. Contoh dari novel horor ini yaitu Bangku Kosong ya. Nah, misteri. Pasti pada berpikir kok misteri dan horor kok dipisahkan seperti itu. Jadi perbedaan misteri dan horor ini, kalau misteri menceritakan kisah-kisah misteri dan menimbulkan rasa penasaran bagi para pembacanya. Sherlock Holmes. Jadi contohnya itu Sherlock Holmes. Jadinya horor itu memberikan rasa menegangkan, sedangkan misteri itu memberikan rasa penasaran bagi para pembacanya. Seperti itu ya. Dan novel inspiratif yang kita bahas sekarang yaitu tentang sejarah, seperti itu, tentang kisah-kisah kehidupan seseorang. Kita lanjut pada berdasarkan isi dan tokoh. Oke, Ibu lanjutkan. Berdasarkan isi dan tokoh itu ada 4, yaitu teen lead, chick lead, song lead, dan dewasa. Ibu membahas tentang teen lead. Teen lead itu adalah novel yang ditujukan untuk para remaja. Segala yang diceritakan dalam novel jenisnya disesuaikan dengan karakter.
Sedangkan novel chick lit mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada novel teen lit. Jenis novel ini menceritakan mengenai wanita muda dan segala permasalahannya. Sedangkan novel song lit itu adalah novel yang dibuat dari sebuah lagu, dan novel dewasa itu diperuntukkan untuk hanya untuk orang dewasa. Contohnya novel teen lit. Tadi song lit. Terus ada chick lit dan dewasa. Contoh dari novel teen lit itu ada Paris I'm in Love. Chick lit itu contohnya ada Miss Jutek. Sudah pernah baca? Belum. Selanjutnya novel song lit itu ada Lelaki Buaya Darat. Pernah dengarkan Lelaki Buaya Darat? Pernah, Bu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah novel dan film. Novel dewasa contohnya Saman dan Larung. Kita masuk ke dalam kebenaran isi nih. Kebenaran isi itu dibagi dua, yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi yaitu jenis novel yang menceritakan tentang hal fiksi atau khayalan semata. Sedangkan non-fiksi kebenaran kejadian yang nyata, ya. Jadi yang tadi novel sejarah itu termasuk novel non-fiksi, merupakan kisah sejarah. Sedangkan novel fiksi itu tentang khayalan seperti Harry Potter dan kayak misalkan dongeng apa seperti itu termasuknya novel fiksi. Sedangkan yang menuju pada unsur sejarah itu novel non-fiksi, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nilai sosial dalam novel sejarah. Oke, kita sudah ditulis semuanya, anak-anak? Sudah, Bu. Kita masuk dalam nilai sosial dalam kehidupan sejarah. Ya, jadi setiap novel itu memiliki nilai-nilainya masing-masing, dan Ibu akan membahas tentang nilai sosial. Jadi nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dalam kehidupan sosial. Sosial di sini adalah yang terjadi di dalam cerita novel tersebut. Jelas? Jelas, Bu. Ya, kita masuk ke unsur kebahasaan dalam teks novel sejarah. Ada pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina itu adalah kata ganti. Jadi pronomina ini dibagi menjadi 3. Ada pronomina persona, pronomina petunjuk, pronomina penanya. Ya, pronomina itu kata ganti. Pronomina kata ganti. Yang pertama ada pronomina persona, kedua pronomina petunjuk, dan pronomina penanya. Oke, pronomina persona ini dibagi menjadi 3, seperti pronomina pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apa isi itu pronomina persona itu? Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengganti atau mengacu pada orang. Pronomina pertama adalah saya, aku, dan daku. Jadi berarti pronomina persona ini adalah pronomina yang mengacu pada nama kata ganti orang. Jadi ada saya, daku, itu pronomina yang pertama. Pronomina kedua itu tunggal mempunyai beberapa wujud, yaitu seperti kamu, anda, dikau, kau. Itu digunakan pada pronomina persona kedua. Dan lanjutnya pronomina persona ketiga itu menjelaskan tentang yaitu ia, dia, beliau. Itu membicarakan orang ketiga atau pronomina persona ketiga. Dilanjut dengan pronomina petunjuk. Pronomina petunjuk adalah pronomina petunjuk umum. Ini, itu. Kata ini mengacu pada acuan yang dekat dengan pembicara. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pronomina petunjuk tempat. Pronomina petunjuk tempat itu berarti pronomina petunjuk itu ada 2. Petunjuk tempat dan umum.
Tadi umum itu anu, itu ya. Dan petunjuk tempat itu ke sana, ke sini, jauh. Nah, ini adalah pronomina petunjuk tempat, ya. Dan selanjutnya adalah pronomina penanya. Pronomina penanya adalah pronomina yang dipakai sebagai pertanyaan, ya. Dari segi maknanya ditanyakan, ini dapat mengenai orang, barang, ataupun pilihan. Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, Ibu ulangi lagi. Pronomina itu adalah kata ganti. Dibagi menjadi 3. Pronomina pesona, petunjuk, dan penanya. Pronomina pesona dibagi menjadi 3. Pronomina pertama, kedua, dan ketiga. Dan kedua, pronomina petunjuk dibagi menjadi 2. Pronomina tempat dan pronomina umum. Dan pronomina penanya itu untuk menanyakan. Bisa berupa barang, orang, ataupun tempat, seperti itu. Ibu lanjutkan ke sinopsis. Sinopsis, siapa yang tahu sinopsis? Ayo, tidak ada yang tahu? Jadi setiap dalam novel ataupun kisah cerita, baik itu dongeng ataupun cerpen, pasti di dalamnya terdapat sinopsis. Sinopsis bertujuan untuk agar kita mengetahui apa saja yang berada di dalam cerita tersebut. Jadi sebelum kita baca nih cerita-cerita yang ada di dalam buku, kita harus baca sinopsisnya dulu, biar kita ketahui, oh ternyata buku tersebut menceritakan tentang ini. Mengetahui sinopsis terlebih dahulu sebelum kita mengetahui isi dari novel tersebut. Oke? Itu adalah sinopsis. Dan yang kedua, selanjutnya adalah fungsi dari sinopsis. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan nih, apa itu sinopsis. Jadi setelah kita jelaskan apa itu sinopsis, kita harus tahu fungsi dari sinopsis, yaitu untuk memberikan gambaran ringkas dan isi novel. Yang kedua, memberikan gambaran secara cepat dan mengenai isi naskah. Oke? Dan selanjutnya itu sebagai pembuka, prolog atau epilog dari naskah yang dipentaskan. Jadi bukan hanya dalam novel, tetapi dalam naskah drama juga ada. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Mungkin ini sudah jam pukul sudah lebih ya. Mungkin dari sudah Ibu jelaskan mengenai novel, kita harus juga membaca novel yang setelah Ibu bagi. Jadi novel itu akan dijadikan kelompok. Kalian semua udah baca, jadi semuanya itu akan Ibu kelompokkan. Satu kelompok berisikan 5 anak, ya. Satu kelompok dikumpulkan untuk minggu depan, berisikan 5 anak, dan tugasnya itu adalah, ini mana ya? Tugasnya adalah, apa pengertian novel? Sudah Ibu jelaskan, tapi ketika Ibu jelaskan tadi, kalian tidak hanya harus mengikuti apa yang telah Ibu jelaskan. Kalian memiliki pengertian dan pendapat sendiri. Yang kedua adalah pengertian nilai sosial dan dalam karya sastra. Karya sastra yang kita jelaskan itu adalah sejarah. Jadi nilai sosial yang tergandung dalam naskah, dalam novel ubah. Selanjutnya adalah sebutkan ciri kebasan dalam cerita teks novel sejarah. Jadi yang 3 ini setelah Ibu jelaskan, kalian harus tentukan nih pronomina pesona dalam teks ubah, ya. Seperti apa, petunjuknya seperti apa, penanyanya seperti apa. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan nanti ataupun ada kalian tidak paham, bisa ditanyakan oleh teman yang sudah paham, ataupun bisa datang ke ruang Ibu untuk menanyakan kembali. Ya, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, kita harus menyanyikan lagu daerah tersebut agar kita mencintai kebudayaan kita sendiri. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Lagu apa? Aku se, yuk. Aku se tongkodao ya Rabbi sendiri mukleso bani nima bani pasir. Aku se tongkodao ya Rabbi sendiri
Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.